له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Alhamdulillah kita sampai ke al-mawqif al-tasi' yaitu sikap Umar bin Khattab yang ke-9, yaitu yaqul Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Rasulullah SAW yang mulia yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجعرانة موضع قريب من مكة من طريق من حنين. قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم dalam pertempuran Al-Fat dalam Ghazwat Hunain, Rasulullah SAW al-Fasir Islam itu telah memenangkan peperangan ini dan mereka mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Walimah itu ditaruh oleh Rasulullah SAW di sebuah tempat yang bernama Ji'rana. Kemudian dibagi oleh Rasulullah SAW. Akhirnya sholat fi Hunain wa fi thawbin bila ridha. Wa Rasulullah SAW yakhudhu minha fi waqtin nas. Rasulullah SAW memberi dari ghanimah tadi, membagi ghanimah tadi. Kemudian datang seorang yang bernama Baisarah yang mengatakan, ya Muhammad adil, wahai Muhammad berbuatlah adil. Kata Rasulullah SAW, wailah, wa man ya'lam illa aku ma'adil, kata Rasulullah. Celaka engkau, siapa yang berbuat adil kalau saya tidak berbuat adil? Rasulullah SAW dia menantang Rasulullah SAW. Jadi orang ini telah melakukan batas karena dia telah mengatakan demikian kepada Rasulullah SAW. Ini Baisarah ini adalah bibitnya, benihnya, atau bapaknya Al-Khawarij. Dari keturunan Baisarah ini, di situ muncul Al-Khawarij. Karena dia pertama kali dia mengatakan menantang Rasulullah SAW. Yaqul i'dil, ya Muhammad i'dil. Dia telah melampaui batas dan dia berbuat kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Tidak Rasulullah SAW mengatakan, wailah, wa man ya'dil illa al-'abdul a'dil, kata Rasulullah. Siapa yang berbuat adil kalau saya tidak berbuat adil? Laqad khibta wa khasirta illa al-'abdul a'dil. Faqala Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah SAW, ja'li ya Rasulullah, fa'aqtil hadha al-munafiq. Ya Rasulullah, berilah aku izin, biarkan aku membunuh orang ini, orang munafik ini. Faqala ma'adallah, jangan wahai Umar. An yatahaddatsa an-nas an yaqulu ashabi, nanti orang-orang akan mengatakan bahwa aku membunuh sahabat-sahabatku. Inna hadza wa ashabuhu, kata Rasulullah SAW. Sungguhnya orang ini berbaisarah dan teman-temannya yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Quran dan tidak sampai ke tenggorokan mereka. Yani al-iman la yadkhul fi qulubihim. Iman tidak masuk ke dada-dada mereka. Hanya dikatakan saja untuk tidak sampai ke tenggorokan. Mereka Khawarij ini dahulu yahfazul Quran. Mereka menghafal Quran, yusallun sampai bernanam jibah dan betis-betis mereka ini bernanam saking kudratus salat, lebih banyak bersolat. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya, kalah kalian terhadap solat mereka, qiraatul Quran mereka, tetapi tidak sampai ke tenggorokan mereka, tidak masuk ke dalam hati mereka. Iman cukup dhaif walaupun mereka berbuat demikian. Tapi ashab Rasulullah SAW, walaupun mereka tidak berbuat seperti Al-Khawarij, walakin qulubuhum, tapi imannya mereka itu penuh dengan keimanan kepada Allah dan Rasul. Itu di sini bedanya antara ashab Rasulullah SAW dengan Khawarij.
Maka dari sini orang ini muncul Khawarij. Maka Rasulullah SAW yaqul, inna hadza wa ashabuhu, sungguhnya ini dan teman-temannya yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Yamruquna minhu kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Mereka itu, perbuatan mereka itu seperti panah, tidak kena sasarannya. Tidak kena sasarannya. Kharijin al-ramiyah. Keluar dari busurnya tanah tadi tidak kena sasarannya. Ini adalah nukil Umar bin Khattab bagaimana dia waktu melihat Quwaisir ini lancang dan kurang ajar kepada Rasulullah SAW dan mengatakan demikian, dia ingin membunuh orang itu. Tapi dia bunuh Rasulullah SAW. Dan Quwaisir ini adalah orang yang berbuat perbuatan yang luar biasa. Bisa dikatakan kufur amalu. Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, adil, berbuatlah adil oleh Muhammad. Itu kan oleh Rasulullah SAW. Wa Rasulullah SAW itu apabila memerintahkan kepada kita harus orang taat, tak boleh kita orang pakai mengatakan demikian itu. Kemudian sikap yang ke-10 Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu yaqul Umar radhiyallahu taala anhu, Umar berkata, سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنهما. Dia mendengar Hisham ibn Hakim ibn Hizam berkata, Umar bin Khattab mendengar Hisham bin Hakim bin Hizam yaqra surat al-Furqan, dia membaca surat al-Furqan. Hisham tadi membaca surat al-Furqan ala ghairi ma aqra'uha. Kata Umar, saya telah mendengar Hisham bin Hakim bin Hizam membaca Quran bukan seperti saya membaca. Qira'atuhu, bacaannya lain sama saya. Wa kana Rasulullah SAW aqra'niha, dan dulu Rasulullah SAW telah membacakan ayat itu atau surat Al-Furqan kepada saya, bukan seperti apa yang dibaca oleh Hisham. Fakitu wa na'jil alaih, hampir-hampir saya akan berbuat sesuatu kepada Hisham tadi. Cuma amhalku, sampai saya tunggu dia sampai habis. Cuma sorot, kemudian dia pergi. Cuma lagarku, kemudian saya pegang dia. Hisham tadi. Cuma lagarku, ay akhatu bimajab ridaihi fi unuqhi. Atau rotinya dia di leher dia pegang. Wajararku, saya seret dia Rasulullah SAW. Fajitu bihi Rasulullah SAW. Faqultu ya Rasulullah, inni sami'tu hadha yaqra'u surat al-Furqan ala ghairi ma aqra'tiha. Ya Rasulullah, saya telah mendengar Hisham ini membaca surat al-Furqan bukan seperti yang kau bacakan kepada aku. Arsilhu, kata Rasul. Qala Rasulullah SAW, arsilhu, yakni lepaskan dia ya Umar. Karena Umar memaikan surbannya itu seret di sini di ala unuq. Kata Rasulullah, arsil, yakni atrik, biarkan dia, lepas dia. Iqra, kata Rasulullah, baca wahai Hisham. Faqara al-qira'ah allati sami'tuhu yaqra, dan Hisham membaca seperti yang saya dengar baca itu kepada Rasulullah SAW. Dia membaca seperti saya yang dengarkan kepada dia waktu dia membaca di hadapan itu. Faqala Rasulullah SAW, hakadha unzilat. Begitulah Al-Quran turun. Yang ini Rasulullah diwafik ala qira'at Hisham, setuju dengan qira'at Hisham tadi. Kata Rasulullah, hakadha unzilat. Begitulah Quran itu turun seperti apa yang dibaca oleh Hisham. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada aku, Iqra, engkau sekarang baca wahai Umar. Faqara'tu, kata Umar, saya membaca juga. Faqala hakadha unzilat. Begitu pun Quran itu turun. Inna hadha al-Quran unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Kata Rasulullah SAW, Quran ini turun dengan 7 huruf. Maka bacalah semudah kalian, semungkin kalian. Jadi Al-Qira'ah kita kenal dengan qira'ah as-sab'a, al-ashar. Itu semua betul. Karena qabail Arab, kabilah Arab itu dahulu apabila
lahjahnya itu lain-lain gitu. Makalah kita orang baca di qiraat Warsh, makalah qiraat di antara qiraat itu. Wadduha, anak-anak itu wadduha, mereka itu wadduhi. Semua betul. Maka dibenarkan oleh Rasulullah SAW qiraat Hisham tadi. Semua betul. Apa yang dibaca oleh bangsa Arab itu semuanya betul. Tapi kemudian qiraat ini menyebar di seluruh negara Arab seperti zaman Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka setiap kota seperti Basra, Kufa, Mesir itu fanatik dengan bacaannya. Seakan-akan bacaan mereka itu yang benar, yang lain salah. Itu. Maka Allah bin Affan kemudian seperti itu jamaah nasi Quran wahid. Dikumpulkan Quran itu dalam qiraah wahidah. Yang kita baca sekarang itu qiraat hafs. Maka disuruh baca itu qiraat hafs. Maka semua orang di seluruh dunia baca bacaan itu hafs. Kemudian Allah bin Affan mengirim Al-Quran yang ada sekarang ini yang seperti ini, setiap negara dikirim satu. Suruh baca qiraat hafs. Jadi orang-orang manusia di dunia ini sepakat untuk membaca qiraat hafs. Tidak berkelahi lagi, tidak berselisih lagi. Qiraat itu qiraat wahidah. Ini termasuk perbuatan yang sangat hebat dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dahulu zaman Rasulullah SAW mereka tidak berselisih tentang bacaan ini, tetapi waktu di zaman Utsman bin Affan itu setiap golongan fanatik dengan bacaannya, seakan-akan itu yang benar. Padahal semuanya benar dengan Rasulullah SAW. Tetapi mereka fanatik maka oleh Utsman bin Affan melihat bahwa perselisihan ini akan membahayakan, maka dikumpulkan manusia dengan orang-orang muslimin dengan qiraat wahidah yang terkenal sekarang ini dengan qiraat hafs. Kemudian yang mauqif sikap Umar bin Khattab yang 11 yaitu mauqifuhu radhiyallahu ta'ala Ibnu Sayyad alladhi yaqulu maut Dajjal. Di zaman Rasulullah SAW muncul seorang anak kecil Ibnu Sayyad belum balik anaknya itu. Dia orang ini membuat fitnah Ibnu Sayyad ini. Sampai orang-orang mengatakan di kota Madinah bahwa ini Dajjal. Kita mengetahui tentang Dajjal, dikira bahwa ini Dajjal, Ibnu Sayyad ini. Karena dia mengatakan omongan-omongan yang luar biasa, seperti mirip dengan Dajjal. Yaqul Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah bin Umar berkata, انطلق عمر برهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن الصياد. Umar bin Khattab bersama rombongan dari sahabatnya itu menuju ke Ibn Sayyad pada suatu hari. Karena aku minal Yahud, asalnya orang ini dari orang Yahudi. Wala yadri min ayyi qabilatin huwa, tapi orang tidak tahu dari qabilat apa Ibn Sayyad ini. Wa alladhi qala Dajjal. Dari Ibn Sayyad itu dikatakan bahwa dia Dajjal. Hatta wajadu yal'ab al-ghilman inda atam min Bani Maghalah. Khattab mencari Ibn Sayyad ini sampai dia menemukan Ibn Sayyad ini bermain dengan anak-anak di sebuah tempat tinggi. Atam itu tempat yang tinggi. Bani Maghalah, yakni tempatnya Bani Maghalah. Kabilah Bani Maghalah. Dia main di situ bersama anak-anak. وقارب ابن صياد ومعه يحتلموا. ابن صياد itu hampir akan balik, tapi belum balik. فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده. Umar bin Khattab bersama Rasulullah SAW pergi ke Ibn Sayyad ini. Waktu Rasulullah sudah dekat dengan Ibn Sayyad tidak tahu kalau ada orang rombongan di belakangnya, kemudian dipegang oleh Rasulullah, dhahrahu, punggungnya dipegang oleh Rasulullah SAW Ibn Sayyad tadi. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم, Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibn Sayyad, "Asyhadu anni Rasulullah." Wahai Ibn Sayyad, engkau menyaksikan bahwa aku ini Rasulullah. Qala Ibn Sayyad Nabi SAW, فنظر ابن صياد. Ibn Sayyad lihat ke muka Rasulullah SAW.
Faqala asyhadu innaka rasulul ummiyin. Saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan orang-orang ummiyin. Ummiyin itu adalah orang-orang yang buta huruf, tidak membaca, tidak menulis. Yakni al-ummiyin itu dimaksudkan oleh dia oleh orang Arab. Orang Arab dahulu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kecuali sedikit. Kata Rasulullah SAW, nahnu ummatun ummiyah. Kita ini umat ummiyah, yakni tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sedikit yang bisa membaca, bisa menulis dulu zaman Rasulullah SAW. Dia mengatakan asyhadu annaka rasul ummiyin. Qalat Musayyad Nabi SAW. Kemudian Musayyad berkata kepada Rasulullah SAW, asyhadu anni Rasulullah. Engkau ya Muhammad bersaksi bahwa aku ini Rasulullah. Kata Musayyad. Qala lahu Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, amantu billah wa rasulihi. Saya bersaksi bahwa amantu billah, saya bersaksi atau percaya dengan Allah SWT dan Rasul-Rasulnya. Yani engkau adalah Rasulullah SAW. Faqala Nabi SAW, mada tara? Engkau melihat apa, wahai Ibnu Sayyad? Engkau melihat apa? Apa yang kau lihat itu? Kau sampai orang-orang percaya kepada kamu. Dia bilang, qala Ibnu Sayyad, ya'tini shadiqun wa kadhibun. Jatuh kepada aku orang yang jujur dan yang berdusta. Ibnu Sayyad ini ya'tihi jin. Didatangi oleh jin. Jin ini, kalau syaitan ini, kan yastariqun sama. Kan dahulu dia mendengar omongan-omongan dari sana malaikat itu dia mendengar. Dia mendengar, tapi dengarannya itu sedikit tidak jelas itu dari malaikat itu. Apabila Allah SWT memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya, itu karena dia mendengarkan itu, syaitan. Kemudian dia mengatakan kepada Ibnu Sayyad, ini akan terjadi ganda, ini akan terjadi ganda, begitu. Tidak gini kebenaran karena ada bohong yang kabir. Syaitan mengatakan. Al-kahin awal di bangsa Arab, al-kahin al-sahir. Al-kahin itu jukun, al-sahir sahir, itu mengatakan sahir. Al-kahin itu dulu di bangsa Arab dihormati al-kahin itu. Tapi al-sahir takuti dulu. Karena al-sahir yaktil, al-sahir membunuh. Kalau al-kahin lah, dulu artinya yang dikejarnya artinya itu. Al-kahin dahulu, dia itu mengatakan apabila seorang datang, dia mengatakan, engkau telah dicuri oleh fulan. Ini mengatakan kepada dia, harta saya dicuri. Siapa yang nyuri? Oh, yang nyuri fulan. Itu namanya kafir. Jadi dia dikasih tahu oleh syaitan. Tolil saja, sedikit yang benar, banyak kibirnya. Bohong ke dia. Syaitan kata, kadzab. Dari, sifatnya syaitan itu kadzab. Jangan percaya dengan syaitan. Kadzab. Maka dia akan saya punya iso di komunikasinya aku. Dan kepada aku jujur dan dusta. Yang ikhlas dia itu mencampuri. Kalau Nabi SAW pun fa'alaikal amr, engkau telah mencampuri perkara. Ya ini tidak jelas. Kalau Nabi SAW qabda'tu laka qab'an, saya telah menyembunyikan sesuatu kepadanya. Ayo, kau tahu apa enggak? Ibadai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku telah menyembunyikan kepadamu sesuatu di hatiku. Engkau tahu apa enggak apa yang aku sembunyikan? Katanya Ibnu Sayyad Wajuh, dia berkata. Rasulullah SAW menyembunyikan di hatinya itu Ad-Dukhan, surat Ad-Dukhan. Di hatinya Rasulullah surat Ad-Dukhan. Maka syaitan yang mengatakan kepada dia tidak jelas, dia mendengar tidak jelas. Syaitannya tadi mengatakan Ibnu Sayyad Wajuh. Benar Rasulullah SAW yang itu Ad-Dukhan, surat Ad-Dukhan. Wajuh. Kalau Nabi SAW Iqsa, kalau Sa'du Qadrab, Iqsa, maka engkau. Kau tetap begini, engkau ini dukun, katanya Rasulullah SAW. Engkau ini dukun, tidak Nabi, tidak ada. Kalau Nabi, sodek, semua kata-katanya, apa yang dikatakan jujur, benar. Tidak ada sedikit pun keraguan. Tapi engkau ini dukun, katanya Rasulullah SAW. Ini buktinya, saya telah menyembunyikan kepadamu dukun atau dukun. Jatuh kepada sedikit, omongan sedikit, gitu.
Jadi tidak jelas. Kalau Umar radhiyallahu taala anhu, maka Umar berkata, ya Rasulullah, idzalli fi adrib unuqahu. Izinkan kepada aku ya Rasulullah, aku bunuh dia ini, Ibnu Sayyad yang dikatakan Dajjal. Kalau Nabi SAW berkata, in yakun huwa ay Dajjal, apabila ini betul-betul Dajjal, kata Rasulullah SAW, falam tusallit alaihi, kau tidak bisa terhadapnya ya Umar. Karena yang akan membunuh Dajjal itu adalah Isa alaihissalam. Nanti di akhir zaman. Kalau dia betul-betul Dajjal, itu yang membunuhnya. Katanya Rasulullah, yang membunuhnya siapa? Yaitu Isa alaihissalam. Wa lam yakun huwa, apabila itu Sayyid ini bukan Dajjal, fala khaira laka fi qatlihi, tidak ada gunanya engkau membunuh dia, katanya Rasulullah. Apabila Ibnu Sayyid ini bukan Dajjal, maka tidak ada gunanya engkau membunuh dia. Maka ini sikap Umar bin Khattab terhadap Ibnu Sayyid. Ibnu Sayyid ini dulu dikatakan bahwa dia itu adalah Dajjal, karena dia telah berbuat perbuatan yang tidak masuk dalam akal, seperti perbuatan Dajjal waktu itu. Dan tentang Ibnu Sayyid ini, apabila kalian membaca tentang tanda-tanda yaumul qiyamah, ada ceritanya Ibnu Sayyid ini. Ada ceritanya Ibnu Sayyid ini. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sikap Umar bin Khattab setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita telah mengetahui bagaimana sikapnya Umar bin Khattab waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Yaqulu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Lamma kana al-yawm alladhi dakhala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, adha'a fiha kullu shay." Kata Anas bin Malik, waktu dia umurnya 10 tahun, waktu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama Abu Bakar dari kota Makkah ke kota Madinah, itu Anas mengatakan waktu Rasulullah datang, itu kota Madinah bercahaya, seluruh kota Madinah itu bercahaya. Tetapi waktu mati Rasulullah SAW, kota Madinah itu menjadi gelap gulita. Indama wasala khabar wafat Nabi SAW ila Umar bin Khattab, waktu khabar meninggalnya Rasulullah SAW sampai ke Umar bin Khattab, qala sariqan, maka Umar berteriak, yaqul inna rijalan minal munafiqin yaz'amuna anna Rasulullah SAW mat. Ada kata-kata dari orang-orang munafiqin, mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia. Wa inna Rasulullah SAW mat, kata Umar, sungguhnya Rasulullah SAW tidak mati. Lakin dhahaba ila rabbihi kama dhahaba Musa bin Imran. Dia pergi ke Tuhannya seperti Musa bin Imran, nanti akan datang. Seperti ini Musa bin Imran waktu berangkat ke Sinai. Karena ke tempat untuk mendapatkan, yaitu suhuf Musa, untuk mendapatkan yaitu Taurat. Seperti itu nanti akan datang. Faghaba an qaumi arba'ina laila. Dia telah meninggalkan kaumnya 40 malam. Ini datang seperti Musa. Tuma raja ilaihim, kemudian datang kepada mereka Musa setelah 40 malam itu. Padahal kila qatmat, dan waktu itu Musa pergi ke Sinai itu untuk menghadap Tuhannya di sana mendapatkan Taurat. Itu kaumnya Bani Israil yaquluna Musa meninggal dunia. Sampai mereka ya'budun al-ijl, itu menyembah, yaitu sapi. Itu waktu itu Musa pergi di sana. Dia mengatakan bahwa Musa sudah meninggal. Wallahi la yarji'anna Rasulullah SAW. Demi Allah Rasulullah akan datang, katanya Umar bin Khattab. Falyaqta'anna bi rijalin wa arjulihim yaz'amuna annahu mat. Yakni apabila seorang mengatakan mati, ya Rasulullah mati, saya akan putus kakinya dan dua kakinya dan dua tangannya. Akhadha Umar radhiyallahu anhu yatawa'ad alladziina yaquluna inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mat. Umar mengancam orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW sudah meninggal. Wa bainama huwa kadzalik, waktu Umar mengatakan demikian di Masjidil Rasul SAW, dan syahiran sayfahu, dan mengangkat pedangnya, mengunuskan pedangnya. Idza Abu Bakar datang pada kala Rasulullah SAW waqabbalahu. Dia datang ke rumahnya Rasulullah, ke kamarnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu sejak yang ini
berparing, kemudian dicium oleh Abu Bakar Siddiq. Wa qala tifta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Yani maksudnya engkau ini tayyib, yani baik, wangi, harum, hidup walaupun mati. Kemudian kharaja fa khataba bin nas, kemudian dia Abu Bakar menuju ke masjid dan dia berpidato kepada orang muslimin waktu itu, dan dia mengatakan dalam khutbah yang masyhur, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, seperti yang saya ceritakan dahulu mati Rasulullah SAW. Kemudian dia membaca surat ini, wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusulu afa in mata aw qutila qalaqtum ala aqwabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha shay'a wa sayajzillahi syakirin. Qala Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, wallahi la ka'anna an-nas lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-ayah hatta talaha Abu Bakar. Orang-orang yang dibaca oleh Abu Bakar Siddiq ayat ini seakan-akan mereka tidak pernah mendengarkan ayat ini, padahal mereka hafal ayat ini. Tapi seakan-akan mereka tidak pernah mendengarkan ayat ini, tersentuh mereka itu melihat atau mendengar Abu Bakar Siddiq mengatakan ayat tadi. Fatalaqaha minhum nas kulluhum fama asma'u basharan minan nas illa yatluha. Tidaklah seorang dari ashab Rasulullah SAW mendengar Abu Bakar mengatakan demikian, kemudian mereka itu yuradid Abu Bakar, yakni mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Mereka seakan-akan bangun dari tidur. Qala Umar wallahi ma huwa illa sami'ta Abu Bakar talaha. Karena Umar, begitu Abu Bakar Siddiq membaca surat tadi, fauqirtu, saya langsung percaya, langsung saya jatuh dari bawah, dari atas ke bawah. Fauqirtu hatta ma taqulni rijlaya, sampai dua kaki itu tidak kuat untuk berdiri, tidak kuat. Wa hatta huwaitu al-ard, sampai jatuh ke tanah. Hina sami'tu talaha, waktu dibaca oleh Abu Bakar Siddiq, saya hafal ayat itu. Benar Rasulullah meninggal ini waktu dia mengatakan demikian. Wa alimtu anna Rasulullah SAW qad mat, waktu saya tahu betul-betul bahwa Rasulullah sudah meninggal. Ini menunjukkan di sini bahwa bagaimana ceritanya Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Dia tidak tahan mendengar omongan seperti itu, karena Rasulullah SAW ini dicintai oleh ashab Rasulullah SAW, dan salah satunya Umar bin Khattab lebih dari dirinya sendiri, anaknya, keluarganya, abahnya, ibunya. Maka dia tidak tahan mendengar ini. Yang bisa dikatakan di sini hanya Abu Bakar Siddiq saja, yang dia itu kokoh, sabitul iman, sabitul ja'as, itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka dia, orang kalau tenang itu dia akan segalanya bisa ngerti dia, tidak kopo, tidak lupa. Jadi dia membacakan ayat tadi, karena dia orangnya tenang Abu Bakar Siddiq, imannya luar biasa Abu Bakar Siddiq. Maka dia membacakan ayat tadi, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW betul-betul sudah meninggal. Rasulullah itu innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kata Allah SWT. Mengatakan apa, Muhammad akan mati seperti orang-orang lain yang sudah mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Rasulullah belum tahu, semua sudah mati. Itu asal Rasulullah tahu ayat itu. Tapi waktu datangnya berita yang tidak bisa diterima oleh mereka, saking mereka kesusahnya, sedihnya, maka itu semua lupa. Tapi Abu Bakar tidak lupa. Abu Bakar Siddiq itu menunjukkan imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mauqifuhu radhiyallahu taala anhu fil bai'ah li Abi Bakar. Waktu Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi khalifah, sikapnya Umar bin Khattab bagaimana? Beliau mesti bayar Umar Abu Bakar bin Saqifah Bani Sa'idah, yaitu Rasulullah, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab wa Abu Ubaidah bin Jarrah, semuanya dari Al-Muhajirin dan semuanya dari Quraisy dan semuanya dari Al-Mubasysyirin bil Jannah, itu mendengar bahwa waktu matinya Rasulullah SAW, orang-orang Al-Ansar, sebagian besar orang-orang Al-Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, sebuah tempat di Madinah namanya Saqifah Bani Sa'idah. Mereka berkumpul, mereka mengangkat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu sebagai pemimpin mereka, pemimpin orang-orang muslimin. Maka didatangi oleh Abu Bakar wa Umar wa Abu Ubaidah,
Kemudian bagaimana saya ceritakan ini, kemudian Umar bin Khattab berdiri dan dia baiat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Itu menunjukkan begitu bagaimana sikapnya Umar bin Khattab yang tegas bahwa Abu Bakar lah yang paling pantas menjadi khalifah. Dan orang-orang Syiah selalu mengatakan dan menuduh ashab Rasulullah SAW bahwa mereka itu menginginkan kedudukan, menginginkan harta. Kalau apabila mereka itu menginginkan kedudukan, Umar akan mengatakan saya yang jadi khalifah. Tapi mereka sepakat bahwa Abu Bakar Siddiq yang menjadi khalifah. Dan mereka rela untuk Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Apabila kita membaca ceritanya ashab Rasulullah SAW, bagaimana mereka itu yatanazal, yakni mereka itu tidak menginginkan hal-hal seperti itu. Kebanyakan atau seluruhnya ashab Rasulullah SAW waktu meninggal seperti Abu Bakar wa Umar, mereka fuqara, mereka tidak punya apa. Kalau mereka itu menginginkan dunia, mereka akan mengumpulkan harta yang begitu banyak, luar biasa. Itu adalah tujuan batil kepada ashab Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang terbaik di atas bumi ini setelah al-anbiya wa rusul. Dan barang siapa yang mempunyai kepercayaan seperti ini, bahwa mereka itu ashab Rasulullah SAW adalah orang terbaik di atas bumi ini setelah al-anbiya wa rusul. Dan hati-hati mereka itu senang kepada ashab Rasulullah SAW, cinta kepada ashab Rasulullah SAW. Walhamdulillah ala dzalik. Dia harus berterima kasih kepada Allah SWT. Harus dia berterima kasih kepada Allah SWT. Karena Allah SWT telah memberikan kepadanya jalan yang benar, yaitu hubbi ashab Rasulullah SAW. Karena cinta kepada ashab Rasulullah SAW sebagian dari iman. Hukum, ta'ah wa ihsan wa iman. Cinta kepada ashab Rasulullah SAW. Benci kepada ashab Rasulullah SAW, kufrun wa nifaqun wa tughyan. Kekufuran dan kenifakan dan melampaui batas. Jadi alhamdulillah kita diberi oleh Allah SWT kecintaan kepada ashab Rasulullah SAW. Dan kita menginginkan insyaallah ta'ala agar kita dikumpulkan hari kiamat, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat bersama ashab Rasulullah SAW. Karena mereka lah orang-orang terbaik di atas bumi ini setelah al-anbiya wa rusul. Kemudian yaitu yang terakhir dalam pembicaraan kita pada hari ini, yaitu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma inda Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Anak kita Ummu Aiman ini adalah salah satu dari orang yang memelihara Rasulullah SAW dahulu. Ummu Aiman ini namanya Barokah. Dia itu seorang budak dari negara Habasyah, perempuan dari negara Habasyah. Waktu mati ibunya Rasulullah SAW bersama ibunya Aminah, bersama Ummu Aiman pergi ke kota Madinah untuk mengunjungi keluarganya Rasulullah SAW di sana. Keluarganya abahnya aja di Madinah, min Bani Najjar, min Khazraj. Maka Rasulullah dibawa oleh ibunya bersama Ummu Aiman ini ke sana. Ummu Aiman waktu itu umurnya tidak begitu tua, begitu kecil. Ummu Aiman ini umurnya 12. Dia membantu ibunya Aminah binti Wahab. Ummu Aiman ini di sawah, tiga-tiga ini pergi ke sana. Waktu pulang di sebuah tempat bernama Al-Abwa, antara kota Makkah dan kota Madinah, meninggal ibunya ini Aminah binti Wahab. Maka Ummu Aiman itu menggendong Rasulullah SAW. Umurnya waktu itu Rasulullah SAW 6 tahun. Bersama Ummu Aiman sendirian perjalanan. Bagaimana hidupnya Rasulullah SAW itu silsilah dengan azan. Berturut-turut kesedihannya itu. Abahnya meninggal waktu dia di perut ibunya. Kemudian waktu dia kecil dibawa ke Bani Sa'idah, Bani Sa'idah, Halimah Sa'diyah, dipelihara di sana. Umurnya 4 tahun, 5 tahun kembalikan kepada ibunya. Umurnya 6 tahun, ibunya meninggal dunia di tengah jalan. Kemudian dipelihara oleh jatuhnya yang dicintai, atau jatuhnya yang menyintai Rasulullah itu Abdul Muttalib. Umurnya 8 tahun meninggal dunia, Abdul Muttalib.
kemudian dipiara oleh pamannya Abi Thalib. Wahakadha, hidupnya Rasulullah SAW itu jihad. Bukan seperti kehidupan anak-anak kecil yang lainnya. Bermain-main, enggak. Rasulullah tidak pernah begitu. Hidupnya itu serius, Rasulullah SAW. Maka waktu masuk hidupnya, dibawa Rasulullah ini ke Madinah oleh Ummu Aiman. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Ummu Aiman ini sebagai ibuku, gantinya ibuku. Dan Rasulullah SAW sangat-sangat mencintai Ummu Aiman ini. Dan Ummu Aiman ini namanya Barakah dari negara Habasya. Pernah Rasulullah SAW melihat Ummu Aiman berkata kepada sahabat-sahabatnya, lewat Ummu Aiman itu, berkata kepada sahabat-sahabatnya, barang siapa ingin mengawini seorang wanita penghuni surga, maka kawinlah Ummu Aiman, katanya Rasulullah. Kemudian datang Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini adalah pembantunya Rasulullah SAW, sahabatnya yang termasuk orang yang pertama masuk Islam, mempercayai Rasulullah SAW. Dan dulu Rasulullah yuhibbu katsiran, cinta, maka dia dijuluki hibbi Rasulullah SAW, kekasih Rasulullah SAW, yaitu Zaid bin Haritha. Kemudian Zaid bin Haritha mengawini Ummu Aiman, dikawin oleh Zaid bin Haritha. Mempunyai anak Ummu Aiman ini dari Zaid bin Haritha, yaitu sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yang bernama Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Usama bin Zaid ini dahulu mukanya hitam seperti ibunya, rambutnya keriting. Sedangkan Zaid bin Haritha dahulu seorang putih dari bangsa Arab. Putih Zaid, Usama seperti ibunya. Maka pada suatu hari pernah Usama bin Zaid ini waktu masih kecil, karena Rasulullah SAW beribu jiddan. Rasulullah sangat menyintai yaitu Usama bin Zaid ini, anak kekasihnya. Maka dahulu Rasulullah SAW menggendong putunya, cucunya yang bernama Al-Hasan. Wal-Hasan ini rupanya mirip dengan Rasulullah SAW. Mirip dengan Rasulullah SAW. Maka dia pernah Al-Hasan ini digendong, melihat Abu Bakar Siddiq pernah jalan melihat Al-Hasan digendong oleh Abu Bakar Siddiq. Yaqul bi abi huwa syabihun bin Nabi, laisa syabihun bi Ali. Demi abahku saya kurbankan, kata Rasulullah, bi abi, yani afihi bi abi. Dia mirip dengan Rasulullah SAW, yakni Al-Hasan ini. Bukan mirip dengan Ali, tidak mirip dengan ayahnya. Ali mendengar itu ketawa, Ali bin Abi Thalib. Bukannya seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat mewujudkan cucu yang Hasan ini. Dulu kita harus terpangku oleh Rasulullah SAW Al-Hasan ini sebelah kanannya, wa Usama sebelah kirinya. Usama ini menonjol hitam, ini putih Al-Hasan ini. Ya Rasulullah SAW mewujudkan Usama ini. Pernah dia jatuh, keluar darah, diisap oleh Rasulullah SAW darahnya. Ruku Rasulullah SAW, bingung waktu melihat Usama ini jatuh mengeluarkan darah. Maka Rasulullah SAW yuhibbu katsiran, apa namanya, Usama, seperti mencintai ayahnya. Rasulullah SAW mencintai Zaid bin Haritha. Maka dia dijuluki Usama ini hibbi Rasulullah SAW, kekasih Rasulullah SAW. Maka Usama ini umurnya masih 17 tahun, diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam waktu itu. Dalam peperangan, Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam waktu itu agar memerangi negara Romawi. Usama bin Zaid yang diangkat sebagai panglima. Umurnya waktu itu tidak sampai 17 tahun. Kemudian meninggal Rasulullah SAW sebelum dilaksanakan. Kemudian dilaksanakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini waktu mati Rasulullah SAW, Abu Bakar li Umar, Abu Bakar berkata kepada Umar bin Khattab, pada wafat Rasulullah SAW, setelah meninggalnya Rasulullah SAW, "Intalik bina ila Ummu Aiman," kata Abu Bakar. "Ayo Umar, kita pergi ke rumahnya Ummu Aiman." Wa yahaduna Rasulullah SAW, dia melihara Rasulullah SAW, wa qadimathu bi tufulatihi, dan membantunya waktu dia kecil. Apakah Nabi SAW sangat kabira, waktu sudah besar, dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak menjadi budak lagi, sudah dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Zawajah Zaid bin Haritha radhiyallahu ta'ala anhuma, dikawin oleh Zaid.
Nuztazuruha, kata Abu Bakar, ayo kita berziarah kepada Ummu Aiman. Seperti dulu di zaman Rasulullah SAW, dia sering Rasulullah berziarah kepada rumahnya Ummu Aiman. Ke rumahnya Ummu Aiman. Kalau mustahilna ilaiha, waktu kita sampai ke rumahnya Ummu Aiman, zakat, nangis Ummu Aiman itu. Faqala laha, kemudian Abu Bakar Umar berkata kepada Ummu Aiman, ma yubkiki, kenapa engkau menangis wahai Ummu Aiman? Ama ta'lamina anna ma 'inda Allah khairun li Rasulillah SAW. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Rasulullah SAW ini sekarang sudah di sisi Allah SWT, dia dalam keadaan yang sangat-sangat berbahagia, lebih baik dari dahulu waktu dia di sini. Anna ma 'inda Allah khairun li Rasulillah SAW. Faqalat ma abki alla akuna a'lamu anna ma 'inda Allah ta'ala khairun li Rasulillah SAW. Saya sedang menangis karena itu saya tahu bahwa Rasulullah SAW ini di sisi Allah SWT sangat bahagia. Anda tahu tentang Ummu Aiman. Walakin abki, tapi saya menangis. Anna al-wahyi qad inqata'a min as-sama'. Karena wahyi Jibril sudah tidak datang lagi kepada kami. Jauh di zaman Rasulullah SAW, Jibril datang membawa ayat-ayat Allah, membawa wahyu, sekarang tidak ada, tidak putus. Waktu Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq mendengar jawaban Ummu Aiman ini, fahayyajatuhuma 'ala al-buka, maka mereka juga menangis luar biasa seperti Ummu Aiman tadi. Faja'ala yaqtiyan ma'aha. Dia bersama Ummu Aiman menangis waktu mendengar Rasulullah SAW mendengar Ummu Aiman berkata demikian itu. Ini sempat di sini bahwa bagaimana bahwa mereka itu menghormati Ummu Aiman seperti dahulu Rasulullah SAW menghormati mereka. Silaturahim bainahum. Maka Rasulullah SAW waktu meninggal, dia telah meninggalkan umat ini alal bayda, putih bersih agama ini, putih bersih. Lalu akan hari malamnya seperti siangnya atau paginya. La yasifu anha illa halik, tidaklah menyimpang dari agama ini. Atau dia berbuat perbuatan yang baru dalam agama ini kecuali dia binasa. Akan dibinasakan oleh Allah SWT. Kemudian bagaimana setelah itu Abu Bakar Siddiq memerangi orang-orang murtadin yang keluar dari agama Islam waktu itu murtad. A'aduk, kemudian dikembalikan lagi ke agama Allah SWT seperti zaman Rasulullah SAW. Ini tentang sikapnya Umar bin Khattab. Dan terakhir ini adalah bagaimana sikapnya dia bersama Ummu Aiman dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Ini Ummu Aiman, Rasulullah SAW waktu di Ghazwat Mu'tah itu dia mengangkat Zaid bin Harithah, suaminya Zaid bin Harithah istri Abbas, kekasih Rasulullah SAW sebagai panglima pertama. Karena waktu itu Rasulullah SAW memerangi umat Umawi, waktu itu dia mengirim Zaid bin Harithah, apabila gugur Zaid bin Harithah diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib, anak pamannya Rasulullah SAW. Kemudian apabila meninggal, apabila terbunuh syahid, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian yang menjadi pemimpin adalah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu ajma'in. Kemudian waktu di peperangan ini Zaid bin Harithah gugur, mati sebagai syahid. Rasulullah SAW waktu di Madinah diberitahu oleh Jibril satu persatu tentang peristiwa peperangan ini. Karena waktu itu umat Islam memerangi orang-orang Romawi yang jumlahnya 200.000 melawan 33.000. Umat Islam waktu itu 3.000. Dan pasukan Romawi 200.000 waktu itu. Di Mu'tah ini. Dahsyat luar biasa. Peperangan yang luar biasa, dahsyatnya. Kemudian waktu Rasulullah SAW mendengar bahwa Zaid bin Harithah itu meninggal, dia pergi ke rumahnya Ummu Aiman untuk memberitahu bahwa suaminya meninggal dunia atau mati syahid. Kemudian dia waktu pergi ke sana, Rasulullah SAW melihat anak-anaknya menangis. Rasulullah SAW adhasya fil buka. Faqala Abdurrahman bin Auf berkata, ya Rasulullah, ma hadha ya Rasulullah? Apa ini wahai Rasulullah? Qul hadha syauqul habib ila habibihi. Ini rindu seorang kekasih kepada kekasihnya. Hadha syauqul habib ila habibihi. Waktu dia mendengar Zaid bin Harithah meninggal,
kekasihnya. Bahwa kita telah mengetahui kisah Zaid bin Harithah, insyaallah pada suatu hari di buku ini juga ada ceritanya Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa aqul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.